kecil sudah tidur. Berhubung si kecil lagi tidur, klien saya satu ini mau sambung tanya-tanya lagi nih. Dia mau konsultasi lagi. Sebelum dia yang tanya-tanya, saya dulu ya yang mau tanya. Apa sih yang mau Bapak tanyakan? Apa itu, Pak? Tentang KB. Sebelumnya Bapak tahu apa itu KB? Yang saya tahu kepanjangan aja, keluarga berencana. Gitu. Coba Bapak ceritakan apa masalah, apa keinginan Bapak. Kenapa Bapak mau tanya tentang KB gitu? Jadi saya itu pengen punya anak lagi berusia, sedangkan anak saya masih 9 bulan. Apa sudah bisa untuk merencanakan punya anak lagi? Baiklah, saya akan menjelaskan lebih jauh lagi ya tentang apa itu KB, manfaatnya, jenis-jenisnya, efek samping. Yang pertama, prinsip pemilihan metode kontrasepsi itu yang tidak mengganggu produksi ASI dan sesuai kondisi si ibu. Jadi kalau ibunya sedang menyusui, kita memilih metode kontrasepsi yang tidak mengganggu produksi ASI dan sesuai dengan kondisi si ibu. Jika si ibu mempunyai tekanan darah yang tinggi, ibu dianjurkan tidak menggunakan kontrasepsi suntik. Nah, mengapa perlu ber-KB? Manfaatnya yaitu mengatur jarak kehamilan agar tidak terlalu dekat, minimal 2 tahun setelah melahirkan. Jadi kalau Bapak tuh mau punya anak lagi, misalnya anak sekarang 9 bulan, ya minimal 2 tahun kemudian baru boleh melahirkan lagi tuh istrinya, minimalnya. Jadi kalau mau merencanakan program hamil lagi sekitar anaknya 1,5 tahun mungkin ya. Kalau misalnya ditambahkan 9 bulan kemudian, umurnya itu sudah 2 tahun lebih minimalnya jaraknya itu. Dan manfaatnya yang lain, menjaga dan meningkatkan kesehatan ibu, bayi, dan balita. Jadi dengan adanya KB ini, kesehatan ibu dan bayi bisa terjaga, sehingga ibu bisa memiliki waktu yang cukup untuk dirinya sendiri, untuk anaknya, suami, dan keluarganya. Kemudian, metode KB itu dibagi menjadi 2 jenis. Kalau dulu itu banyak ya, ada yang namanya kontrasepsi mantap, efektif, alamilah, dan lain-lain. Nah, sekarang hanya 2 saja, yaitu metode kontrasepsi jangka panjang atau yang disingkat dengan MKJP dan non-MKJP, non metode kontrasepsi jangka panjang. Jadi MKJP ini ada 3. Yang pertama, metode operasi wanita ataupun pria. Metode operasi ini yang sering kita dengar itu tubektomi pada wanita atau vasektomi pada pria, dengan cara memotong atau mengikat saluran telur atau saluran spermanya. Nah, selanjutnya itu AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim, yang sering kita dengar spiral, IUD, COVERT itu bentuknya ya, bentuk dari alat kontrasepsi dalam rahim ini. Alat kontrasepsi dalam rahim ini bertahannya itu paling lama 10 tahun. Paling cepat itu ya tergantung si penggunanya itu mau kapan saja bisa dilepaskan. Dan cara pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim. Yuk kita simak videonya. Yang pertama, kita siapkan alat dan bahannya.
sudah dalam keadaan steril ya. Ini IUD kit jenis Coverty. Lalu, posisikan ibu di tempat tidur senyaman mungkin. Setelah itu, cuci tangan dan gunakan sarung tangan. Pastikan kesehatan vagina dari luar dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian gunakan spekulum untuk memastikan kesehatan dalam vagina. Lalu, ukur kedalaman vagina mulai dari rahimnya. Pastikan IUD atau AKDR ini berada tepat pada tabungnya. Masukkan IUD secara perlahan. Lalu, keluarkan tabungnya disusul pemotongan benang IUD. Lepaskan tenakulum, lumuri dengan kasa yang dibasahi betadin, tahan porsio selama kurang lebih 2 menit. Lalu, lepaskan spekulumnya dan rapikan alat, lepas sarung tangan. Kemudian posisikan ibu seperti semula. Beri penjelasan tentang hal-hal yang harus diperhatikan, seperti perdarahan, rasa nyeri yang hebat, keputihan berlebihan, juga kenyamanan suami akibat pemotongan benang. Metode kontrasepsi jangka panjang yang lain, yang ketiga, implan, yang biasa dikenal dengan susuk. Susuk ini paling lamanya tuh 3 tahun. Implan ini berupa susuk yang dimasukkan ke dalam kulit, jaringan kulit di lengan bagian atas. Jadi satu susuk itu bertahan biasanya 1 tahun. Jadi kalau misalnya 3 susuk 3 tahun, maksimalnya 3 tahun. Lalu metode kontrasepsi jangka panjang biasanya tidak menggunakan metode operasi sehingga kurang efektif gitu. Contohnya seperti suntik, yang ada itu suntik 1 bulan dan 3 bulan. Kalau 1 bulan itu untuk ibu yang menyusui itu kurang bagus ya. Yang bagusnya itu 3 bulan karena tidak mengganggu produksi ASI. Dan pil itu ada yang namanya pil estrogen, progesteron, dan yang sekarang itu banyak di puskesmas itu pil kombinasi gabungan dari kedua pil yang mengandung 2 hormon yang saya sebutkan tadi, estrogen dan progesteron. Kalau estrogen itu mengandung hormon kewanitaan ya. Jadi kalau kita mengkonsumsi estrogen itu, jadi kulit kita lebih mulus biasanya. Haidnya pun teratur. Dan kalau progesteron itu biasanya dikonsumsi untuk ibu menyusui, sehingga tidak mengganggu produksi ASI gitu. Jadi saya itu kemarin menggunakan metode amenorea laktasi atau ini singkat dengan MAL. Saya itu menyusui eksklusif, jadi tidak haid selama menyusui kurang lebih 7 bulan. Jadi saya menggunakan metode amenorea laktasi itu. Baru-baru ini saya sudah haid kembali, jadi saya udah nggak menggunakan metode amenorea laktasi. Metode amenorea laktasi ini termasuk dalam non-MKJP, non-metode kontrasepsi jangka panjang. Contoh lain dari non-MKJP yaitu kondom. Kondom tidak hanya pria saja yang bisa menggunakannya. Pada wanita pun ada juga namanya diafragma. Dia bentuknya seperti cup. Fungsinya sama seperti kondom. Cup ini dimasukkan ke dalam vagina. Contoh lainnya non-MKJP ini metode alamiah ya, seperti pengecekan suhu tubuh, pengecekan lender serviks, kalender, dan banyak lainnya. Nah, sekarang gimana, apa Bapak sudah paham antara jangka panjang dan bukan jangka panjang? Bagaimana? Apa udah paham nggak? Udah, Bu Bidan.
Jadi kontrasepsi apa nih yang diinginkan untuk istri Bapak, atau Bapak sendiri mau menggunakan kontrasepsinya? Yang bagus saja lah alatnya ya, KB ya. Tergantung kesepakatan. Tergantung keadaan ya. Bapak di zaman sekarang ini, pria boleh nggak melakukan metode kontrasepsi operasi misalnya menggunakan KB? Itu apa tuh? Nanti enggak, Tidak hanya wanita saja yang menggunakan KB, jadi bapaknya juga bisa. Itu wanitanya habis itu kalau mau nggak program cocok. bisa lagi gitu. Kalau mau program ya susah untuk kembali lagi, Nah itulah untuk berarti selamanya ada efek biasanya. samping. Tapi yang biasanya dilakukan untuk pria itu ya kondom ya kan. Tapi kondom pun kurang efektif juga biasanya. Kondom itu ada ininya tuh, kadang-kadang lepas dari dalam atau Bocor. bocor ya. Memperhatikan kesehatan anak istrinya. Jadi intinya kalau kita mau sehat, dimulai dari keluarga dulu, sehingga akan menghasilkan generasi untuk bangsa yang berkualitas. Jadi semua pasangan itu sama-sama merencanakan kehamilan dan sama-sama merawat sang buah hati kita gitu, agar kehidupan kita itu berkualitas. Dimulai dari kesehatan dalam keluarga, maka kesehatan masyarakat akan terbentuk dengan sendirinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.